tentang waktu itu juga luar biasa. Bahkan saya itu pernah membaca suatu buku yang menurut saya itu buku yang luar biasa. Yang judulnya itu The Brief History of Time. Sejarah singkat tentang waktu. Yang ditulis oleh seorang ilmuwan yang namanya Stephen Hawking. Nah, dia itu menulis sebuah buku yang judulnya The Brief History of Time. Dan itu menjadi buku bestseller ya. Sejarah tentang waktu. Menarik. Ternyata waktu itu ada sejarahnya ternyata. Jadi kalau selama ini kita berpetualang sedikit ya. Berkhayal sedikit ya. Jadi kalau selama ini segala sesuatu itu menjadi sejarah karena waktu, ternyata waktu itu juga ada sejarahnya. Itu diawali kajian ini dari Einstein yang mereka ketika dia melakukan kajian tentang waktu. Maka waktu itu ternyata bukan sesuatu yang absolut. Waktu itu sesuatu yang relatif. Makanya ada suatu teori yang namanya relativitas waktu. Jadi waktu itu relatif dalam pandangan ilmu fisika. Jadi segala sesuatu itu tergantung, kalau dalam bahasa fisika tergantung kita itu berada dalam kerangka acuan apa gitu. Nah, kemudian Einstein membuat ilustrasi begini. Ini sekedar untuk diketahui ya kalau waktu itu relatif. Jadi kalau seandainya kita tuh punya kembaran, saya Anam, saya punya kembaran katakannya namanya itu Anum gitu ya. Umur saya 40 tahun. Nah, kalau seandainya kembaran saya ini naik pesawat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya selama 20 tahun, terus dia balik lagi 20 tahun lagi, maka umurnya dia berapa? Berarti kan 40 tahun tambah 20 tahun tambah 20 tahun jadinya 80 tahun. Jadi ketika dia balik ke bumi umurnya 80 tahun. Nah, saya yang di sini ketemu lagi, umur saya sudah ternyata umur saya itu udah 100 tahun. Jadi ternyata waktu itu relatif. Tergantung kita itu berada di mana. Jadi kalau kita berada dalam kerangka acuan yang seperti itu, waktu itu menjadi lebih lambat. Kita waktunya jadi jauh lebih cepat. Makanya akhirnya waktu itu berarti beda-beda. Maka ada yang namanya makanya waktu itu akhirnya ada sejarahnya, ada sejarah tentang waktu sendiri namanya The Brief History of Time. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya waktu itu ternyata ada penciptaannya. Di alam ini terdiri dari ruang, diciptakan bersamaan dengan waktu. Makanya kalau dalam bahasa fisika itu istilahnya itu space time, ruang dan waktu. Itu sesuatu yang menyatu. Makanya waktu itu makhluk sebetulnya. Tapi kita bayanginnya gimana ya? Ya itu sedikit gambaran. Jadi memang itu diciptakan oleh Allah. Makanya alam kita, dunia kita ini kalau dalam bahasa fisika relativitas itu dibatasi oleh kerucut ruang dan waktu. Jadi alam musyahadah, alam yang tampak ini itu dibatasi oleh yang namanya kecepatan cahaya. Makanya kalau ada suatu benda yang dia itu mampu bergerak lebih tinggi dari kecepatan cahaya, maka dia akan keluar dari space time, dari ruang waktu yang sekarang ini ada. Maka dia bisa, makanya keabadian itu memang sangat saintifik. Kalau kita tuh berada dalam kerangka acuan yang bergerak dari kecepatan cahaya, itu kalau dalam fisika kita tuh berada dalam keabadian di sana. Gitu. Makanya sebetulnya cukup menarik ya sebetulnya. Tapi ya agak rumit kayaknya kayak imajinasi. Tetapi Einstein bisa membuktikan. Nah, termasuk adanya reaksi nuklir, bom nuklir yang energinya E sama dengan mc kuadrat yang mungkin sangat terkenal itu ya. E sama dengan mc kuadrat yang jadi ya, rumus fisika nuklir itu sebetulnya diturunkan dari relativitas waktu sebetulnya. Jadi dari relativitas waktu diturunkan dengan rumit tentu saja.
Nah, muncul E sama dengan delta mc kuadrat itu. Apa maknanya? Energi E itu tergantung dari M. M itu apa? M itu massa. Maka kalau seandainya buku ini bisa saya hilangkan, hilang, maka dia jadi energi. Berapa energinya? Ini 1 kilo, berarti M 1 kilo. C itu berapa? C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kalau mc kuadrat berarti 1 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Jadinya 9 kali 10 pangkat 16 Joule. Nah, energi itu cukup untuk menghancurkan bumi sebetulnya. Untuk membelah bumi. Maka satu buku ini itu cukup untuk membelah bumi. Energinya yang terkandung di dalamnya itu. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan energi itu? Nah, itu yang kemudian dipelajari oleh para ilmuwan. Muncullah yang namanya reaksi nuklir, reaksi fisi, atau reaksi fusi dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk mengekstrak energi yang tersimpan pada suatu materi itu. Jadi waktu itu adalah bagian dari makhluknya Allah yang kita tuh berada di dalamnya, dan kita dibatasi oleh kerucut ruang dan waktu. Nah, maka nanti ketika di akhirat ya wallahu alam ya. Makanya kalau ada suatu benda atau sesuatu yang dia itu kecepatannya lebih tinggi dari kecepatan cahaya, dia akan keluar dari kerucut ruang dan waktu. Dia akan masuk ke dunia lain dengan hukum-hukum fisika yang lain. Apa itu ya kita tidak tahu. Apakah akhirat seperti itu ya kita tidak tahu juga. Tapi ternyata sebelum Einstein itu bicara tentang relativitas, di dalam Al-Quran Allah sudah bilang dulu tentang relativitas. Ta'rujul malaikatu fi yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi malaikat itu mi'raj, naik menuju Allah. Fi yaumin dalam sehari. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, tapi dalam hitungan kita itu setara dengan 1000 tahun. Ada ilmuwan yang iseng, ilmuwan dari Mesir ya. Namanya itu Husain Hassab atau siapa, itu iseng mencoba untuk menghitung kecepatan malaikat. Ternyata kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya gitu. Ketemunya 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Ya, saya ada PowerPoint-nya itu. Dia menghitung kecepatan cahaya dari kata-kata relativitas itu. Jadi ya memang sebetulnya kan Al-Quran itu kan dalamnya kan banyak sekali ya sesuatu yang cuma satu kata kalau kita ekstrak itu butuh bertahun-tahun untuk memahaminya ya. Dan kadang-kadang kita sampai pada kesimpulan yang betul-betul menakjubkan di situ ketika kita punya ilmu. Intinya waktu itu adalah bagian dari makhluknya Allah yang kita hidup bersamanya, dan waktu ini menghadap ke depan. The arrow of time itu menghadap ke depan. Jadi kita nggak bisa balik lagi. Gitu. Jadi kalau kata Einstein, waktu itu mengarah ke depan. Yang bisa kita lakukan itu hanya memiringkan. Tapi kalau balik nggak bisa gitu. Nah, itu yang namanya relativitas waktu itu. Ya makanya waktu ini kalau sampai nggak kita manfaatkan, ya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.